Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Andes Haji Badri. Pertama, saya untuk sedikit tahu tentang sejarah situs Mbah Buyut Washington. Beliau adalah seorang tokoh yang tahun 1800-an datang dari Banten dengan tujuan syiar. Datang ke sini bukan sendirian, yaitu Mbah Washington, Bapak Marinten, dan Raden Yusman. Ketika datang ke Sukaraja, beliau bercampur dengan masyarakat asli desa Sukaraja. Dan dulu ini bukan desa Sukaraja, itu desa Cihaur. Nah, desa Cihaur ini Sukaraja ini bagian dari desa Cihaur. Dulu bukan desa Sukaraja, tapi kampung Cimancur. Nah, setelah bertahun-tahun beliau ngabdi di Sukaraja, di Cimancur ini, beliau makin tambah penduduk, namun ada sedikit kegeseran nilai. Ketika ada hal untuk kerja bakti, ini masyarakat desa Cimancur atau bagian dari desa Cihaur, desa Sukaraja ini selalu jadi bahan. Kalau untuk kerja bakti selalu yang diajukannya masyarakat di sini, yaitu di kampung Cimancur. Tapi ketika ada hal untuk bantuan dan sebagainya, hanya lingkungan desa Cihaur. Itulah dengan latar belakang kecemburuan sosial ini, makanya ketika tokoh ini tahun 1817 beliau mengajukan untuk menjadi satu desa. Namun ada kendala. Secara administratif mengajukan ke Pak Camat, tidak di ACC. Waktu itu Pak Bupatinya Adipati Ewangga. Nah, ketika 2-3 secara proses administrasi tidak ditanggapi, beliau lewat jalan belakang, yaitu tidak lewat jalur Pak Camat dan sebagainya. Makanya beliau mengajukan kepada Bupati Adipati Ewangga. Nah, setelah mengajukan ke Bapak Bupati Ewangga lewat dapur, beliau senangnya bakakak. Iya, bakakak ayam kampung, dan di situ dibawakan nasi tumpang, itu dalam wadah namanya sumbul bopong. Ketika ketiga kalinya mengajukan kepada Bupati Ewangga, ternyata di ACC. Makanya waktu tahun 1800 akhir Sukaraja diresmikan menjadi desa. Namun milih, kata Pak Bupati Ewangga, satu desa Sukaraja, kedua Cigarugak, ketiga desa, kalau nggak salah desa Patapan. Padahal ada suatu kampung. Jadi tapi di sini masyarakat memilih nama desanya Sukaraja. Nah, ketiga tokoh ini itu ada 3 kemampuan. Bagian kepemerintahan, yaitu Bapak Marinten yang jadi kepala desanya ketika itu. Kalau Bapak Washington itu menjadi tokoh ulama, dan Raden Yusman bagian administrasi kepemerintahan. Ketiga tokoh itu kompak karena waktu itu pejabatnya cuma 3 dalam pemerintahan. Alhamdulillah, tahun demi tahun dia ada satu janji, orang 3 itu. Raden Yusman dia bagian kepemerintahan administrasi. Bapak Washington ini yang makamnya dia ngatur tentang keulamaan, dan Bapak Marinten itu saya urusan kepemerintahan. Jadi semua keturunan dari beliau itu jadi ulama besar, semua jadi kiai di sini, jadi tokoh-tokoh besar, termasuk sesepuh sekarang yaitu yang masih ada Ki Haji Amai Amari, itu keturunan dari Bapak Washington. Dan ustadz yang ada di sini
65% keturunan dari beliau, anak cucunya beliau. Yaitu dari segi pengembangan keagamaan. Dari kepemerintahan sampai sekarang. Masih ada. Iya, dari sekarang sampai sekarang itu anak cucunya dari Bapak Marinten atau Wanafaringga. Itu semua. Dan ketika ada mitos begini, ketika Dusun Manis ini, kampung ini yang ada makam ini, itu semua bergerak di bidang keulamaan untuk mengembangkan keagamaan di Sukaraja. Dan untuk Dusun Kliwon itu semua pejabat dari Dusun Kliwon yang jadi kepala desa dan sebagainya itu udah mitos dari dulu. Pokoknya untuk Dusun Kliwon itu jadi orang pemerintah, baik kepala desa, sekretaris dan sebagainya. Dan untuk bagian administrasi kepemerintahan yaitu Raden Yusman, itu sampai sekarang barangkali dengan perjalanannya roda pemerintahan, roda zaman, karena sekarang dituntut dengan akademis atau pendidikan, makanya kadang-kadang anak turunnya tidak sekolah ya putus karena salah satu ijazah jadi perangkat desa. Dan tapi mayoritas yang ada di pemerintahan desa itu semuanya keturunan dari 3 tokoh itu. Dan di sini kalau setiap tanggal 1 bulan Zulhijjah itu diadakan haul bersama, itu 3 hari 3 malam di sini ngaji bersama, ada tahlil dan sebagainya, 3 malam tidak berhenti. Dan penutupan berarti hari terakhir semua masyarakat datang, karena kalau secara sejarah itu Urap Sukarja tidak lepas dari ketiga turunan ini. Di sini mencari air bawah Sinten ada haul besar 3. 1 beliau, kedua Bapak Ki Jadi Ki Nawawi, itu Bapak Ubaid, Bapak Ki Nawawi, itu keturunan beliau. Tapi ketiganya dihaulkan, hanya yang beda bulan. Itu semuanya kumpul 3 hari 3 malam, dan di sini ngaji ada yang tal dan sebagainya. Tidak putus semalam 3 hari 3 malam. Jadi kesenian sepanjang sejarah saya dari kecil sampai sekarang itu belum pernah ada kesenian wayang golek. Dampaknya angin, kata masyarakat gitu. Jadi pernah satu kali ada bawa golek aja ke Sukaraja waktu Pak Wen nikahkan, angin besar dan itulah ya Pak Dirja begitu. 2 kali kejadian, makanya mitos itu kalau dilihat kenyataan emang nyata gitu. Cuma bawa golek aja itu, Pak? Iya, bawa golek, cuman gimana ya, hiburan dengan bukan main, cuman 1 goleknya juga. Tuh. Oh begitu ya. Kalau untuk pembangunan ini sebelum ada pembangunan ini rata ini sebegini, tidak ada apa-apa. Ini direnov, Pak? Iya, tahun berapa ini direnov? Direnov mulai 2007 saya udah jadi kesra gitu. Kesini karena suka ada haul, makanya direnovasi. Dan banyak yang ziarah kalau keseharian gitu, makanya direnovasi supaya nggak kehujanan. Kalau untuk renovasi ini pendanaan dari mana? Dananya di masyarakat dan dari keluarga masyarakat. gitu. Gitu. Swadaya gitu. Kalau makam-makam di sini banyak ada juga yang warga-warga sini ya, Pak? Warga sini semua. Warga di sini semua. Iya. Berarti kalau ada yang meninggal berarti di sini tempatnya. Iya. Makam gitu. umum berarti ya? Umum.
Perkenalan, saya nama Mabruri, yang menjadi cucu dari keturunan istilahnya mungkin Pangeran Sutajaya. Jadi kesininya terus yang memang saya tahu kakek saya berarti dulunya ini sebelum ada kakek saya mungkin ini itu hutan. Jadi ada kabar bahwasanya di sini kalau menurut orang-orang sini jadi bahasa Sunda nama mata keeng gitu ta. Angker, geman, angker gitu. Nah, setelah kakek saya, insya Allah mudah-mudahan beliau seorang ulama, kata orang-orang gitu, terus orang kiai, terus orang yang termasuk ahli dalam bidang masalah ini. Jadi alhamdulillah daerah ini aman, alhamdulillah aman. Tuh, terus sampai sekarang jadi sumur ini memang dikeramatkan oleh banyak orang itu yang menceritakan bahwa ini adalah sumur keramat itu, dan memang ini kegunaan untuk semua halayak umum diperlukan atau dimanfaatkan airnya. Kalau zaman dulu ini satu desa insya Allah mengambil air untuk minum, untuk mandi di sini itu secara syariatnya itu. Kalau sekarang mungkin alhamdulillah karena ada PAM dan lain sebagainya, jadi mungkin yang dekat-dekat aja. Tapi kalau yang menggunakan istilahnya kekaramatan ya masih banyak gitu. Jadi pesan masyarakat begini, ini bukan hanya sebagai cagar budaya aja. Tolong jadikan di samping cagar budaya kita lestarikan dan manfaatkan air ini buat kesehatan masyarakat. Itulah menjaga kebersihannya, dan biasanya kalau setahun sekali kita dikuras. Tahun ada? Ya, setahun sekali. Ini peninggalan orang tua dahulu, katanya ada semacam dari zaman Pangeran Cakrabuana, ya, Pangeran Wiyanan Sutajaya. Ngan dulu awal ketika datang yang ke wilayah ini bangsa Aliyin, kedua bangsa Jawa, ketiga Kecerbonan yang datang ke sini. Terus di sini dibikin sumur oleh Pangeran Sutajaya, dan kelihatan pertama kebukanya ada air mancur kelihatan dari Cirebon, itu disusut sama Kesultanan Cirebon. Di sana ada air mancur, makanya dinamakan Cimancur. Terus ditelusuri sampai ke sini, oh sumbernya dari Sumur Bandung ini. Berarti yang ini tuh kalau sejarah ke sininya Sutajaya, cuma awal dahulunya ya bangsa Aliyin yang menempati di wilayah ini. Makanya Sumur Bandung dinamakan Sumur Bandung karena awal mula ada tempat ibadah sholat. Ketika dibikinnya sebelah barat selatan itu dinamakan Sumur Bandung gitu, kata orang tua gitu. Kalau ketika sebelah utara barat itu namanya Pandan Waringin, sebelah timur utara namanya Mendem Mayit, sebelah selatan timur itu namanya Cuci Manah. Makanya Sumur Bandung, kok sumurnya di sini, Bandungnya di Bandung gitu. Itu dinamakan Sumur Bandung sebelah barat utara gitu. Makanya namanya Sumur Bandung.